Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas MJ 102, Program Studi Manajemen tahun ajaran 2024-2025, akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester ganjil mata kuliah pengantar manajemen rantai pasok dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Yusuf Setiadi, SST MK, SHMM, MHUM, dengan judul Peran Manajemen Transportasi dalam Mengoptimalkan Manajemen Rantai Pasok di Kawasan Industri. Next, dengan saya sendiri, Andi Mahfuz Hidayat, perwakilan kelompok 3 yang beranggotakan Andi Harlisa, Dewi Masluhatul Uma, Hans Lengkong, Maftuha, dan Marisa Tin. Tugas ini juga dikerjakan oleh Mas Ari Anggara, namun karena satu dan lain hal, Mas Ari Anggara tidak melanjutkan perkuliahan. Selanjutnya, kita mulai dari latar belakang. Transportasi memiliki peran penting dalam supply chain management, terutama di kawasan industri dengan distribusi barang yang tinggi. Manajemen transportasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok, mengurangi biaya logistik, mempercepat waktu pengiriman, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Tantangan dalam manajemen rantai pasok mencakup kemacetan lalu lintas, ketidakpastian harga bahan bakar, serta keberlanjutan lingkungan. Penerapan teknologi seperti transportasi manajemen sistem dapat membantu perusahaan dalam merencanakan, mengelola, dan memantau aktivitas transportasi secara lebih efisien. Kemudian, perumusan masalah. Bagaimana peran manajemen transportasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasok di kawasan industri? Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam manajemen transportasi dalam mengoptimalkan rantai pasok? Yang ketiga, bagaimana strategi dan teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung sistem transportasi dalam rantai pasok? Selanjutnya, berikut hasil penelitian. Hasil penelitian kami bagi menjadi 3. Yang pertama, peran manajemen transportasi. 1. Memastikan barang tiba tepat waktu. 2. Mengurangi biaya operasional. 3. Meningkatkan kepuasan pelanggan. 4. Memperluas jangkauan pasar. 5. Mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian hasil penelitian yang kedua, yaitu tantangan yang dihadapi. Meliputi 1. Meningkatnya biaya bahan bakar. 2. Ketidakpastian permintaan barang. 3. Kerusakan barang saat pengiriman. 4. Kurangnya tenaga kerja terampil. Dan yang kelima, infrastruktur transportasi yang belum optimal. Kita berada di peringkat 55 dari 141 negara menurut WEF 2019. Kemudian hasil penelitian yang ketiga, strategi optimalisasi meliputi 1. Teknologi informasi, blockchain, IoT, dan ERP untuk meningkatkan efisiensi dan visibilitas rantai pasok. 2. Transportasi internoda, integrasi berbagai moda transportasi, seperti truk, kereta, kapal, pesawat untuk efisiensi. 3. Penyedia logistik, kolaborasi dengan penyediaan logistik pihak ketiga untuk meningkatkan distribusi. 4. Regulasi pemerintah, dukungan kebijakan untuk meningkatkan infrastruktur dan transportasi yang berkelanjutan. Selanjutnya, kita sampai pada pembahasan. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas contoh kasus yang dialami beberapa perusahaan besar dalam supply chain management. Pada PT Holcim Indonesia Tbk, mereka mengalami masalah dalam supply chain management. Lalu bagaimana mereka melakukan atau memberikan solusi? Yang pertama yaitu mengoptimalkan rute distribusi dengan metode saving matrix. Yang kedua, mengkombinasikan moda transportasi seperti kereta api dan truk untuk mengurangi biaya dan waktu distribusi. Kemudian hasilnya apa? Terjadi penghematan waktu 88,62% dan terjadi penghematan biaya sebesar 34%. Di perusahaan retail, FMCG juga mengalami masalah mengenai supply chain management.
Kemudian, solusi yang mereka lakukan yaitu menggunakan demand forecasting berbasis AI untuk mengoptimalkan stok. Kemudian, mengimplementasi cross-docking untuk mengurangi biaya penyimpanan. Kemudian, optimasi rute pengiriman menggunakan transportation management system. Lalu hasilnya apa? Biaya transportasi turun 25%. Kemudian, lead time pengiriman juga berkurang sebesar 50%. Selanjutnya, kita telah sampai pada kesimpulan. Untuk kesimpulan, kami ada 3. Yang pertama, manajemen transportasi tidak hanya sebagai alat pengangkutan barang, tetapi juga bagian dari strategi pengelolaan rantai pasok. Yang kedua, tantangan utama mencakup infrastruktur yang belum memadai, biaya bahan bakar, dan kurangnya tenaga kerja terampil. Yang ketiga, teknologi informasi dan transportasi intermoda berperan penting dalam mengoptimalkan rantai pasok. Kemudian saran kami bagi menjadi 3, yaitu untuk perusahaan, pemerintah, dan industri logistik. Untuk perusahaan, kami menyarankan menggunakan sistem transportasi berbasis teknologi untuk efisiensi biaya dan waktu. Untuk pemerintah, meningkatkan infrastruktur transportasi dan memberikan insentif bagi transportasi berkelanjutan. Dan untuk industri logistik, menerapkan strategi transportasi intermoda dan kolaborasi dengan penyedia logistik pihak ketiga. Itulah tadi presentasi dari kami, kelompok 3. Mohon maaf atas segala kekurangan kami, dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.